Perkenalkan, nama saya Kristinia Anissa Supit dengan NIM 201011105005. Dan di peringkat nyanyi dengan NIM 201011105015. Saya Vini Jennifer Petonean, NIM 201011105013. Perkenalkan, nama saya Priscilia Kesia Tiko Alu dengan NIM 201011105039. Perkenalkan, nama saya Ripka Margaret Narai dengan NIM 201011050045. Dan perkenalkan, saya Sarah Mantiri dengan nomor induk mahasiswa 201011050055. Selamat menonton. Parfum merupakan preparat atau sediaan cair yang digunakan sebagai pewangi yang bersumber dari bahan alam atau sintetik. Parfum dibuat dengan cara mencampurkan berbagai macam zat atau bahan kimia, baik yang alami maupun bahan buatan dengan formula tertentu. Meningkatnya kebutuhan akan parfum membuat banyak produsen berbuat curang dengan menambahkan senyawa yang tidak diketahui dan berbahaya. Bahkan banyak parfum yang beredar tidak memiliki izin edar dan menguatkan dugaan bahwa parfum mengandung senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Adapun gas kromatografi mass spektrometri merupakan teknik analisis yang menggunakan dua metode analisis, yaitu kromatografi gas dan spektrometri massa. Kromatografi gas adalah metode analisis di mana sampel terpisah secara fisik menjadi bentuk molekul-molekul yang lebih kecil. Hasil pemisahan dapat dilihat berupa kromatogram. Selanjutnya kita masuk dalam metodologi penelitian. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah 5 sampel parfum isi ulang tidak berizin yang beredar di pasaraya Padang, aqua destilata, dan etanol. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah kromatografi gas, spektrometri massa, KI P2010+, termometer, refraktometer, piknometer 5 mili, dan timbangan elektrik. Selanjutnya untuk prosedur penelitian tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengambilan sampel. Sampel diambil dengan cara simple random sampling, yaitu dengan cara mencatat merek parfum isi ulang yang dijual bebas di pasaraya, kemudian diberi nomor, dikocok, dan diambil 5 nomor yang berbeda. Lokasi pengambilan sampel adalah di pasaraya Kota Padang. Untuk prosedur penelitian yang kedua itu ada penetapan berat jenis. Dilakukan dengan menggunakan piknometer ukuran 5 ml. Piknometer kosong ditimbang, kemudian ditimbang piknometer berisi air atau M1 dan sampel parfum sebanyak 5 ml atau M2. Kemudian dihitung berat jenisnya. Yang ketiga, penetapan indeks bias. Penetapan indeks bias dilakukan menggunakan refraktometer. Yang keempat, analisis sampel dengan GCMS. Kelima, sampel parfum isi ulang yang terdiri dari sampel A, B, C, D, dan E masing-masing diambil 1 ml dan dimasukkan dalam labu ukur yang berpenutup. Selanjutnya, sampel tersebut dianalisis dengan GCMS. Yang kelima, analisis sampel dengan spektrometri massa. Analisis sampel dengan spektrometer massa dapat ditentukan dengan menggunakan fragmentasi massa atau M/Z. Hasil spektrometri massa dibandingkan dengan angka similarity index atau SI pada pustaka kromatografi gas spektrometri massa. Angka similarity index yang lebih besar dari 92% dianggap menyerupai fragmentasi puncak pada puncak kromatografi gas, sehingga disimpulkan bahwa puncak tersebut adalah senyawa yang sama dengan senyawa yang terbaca pada kromatografi gas. Bila ditemukan nilai similarity index yang sama dari fragmentasi sebuah puncak, maka dipilih fragmentasi senyawa dengan berat molekul terendah sebagai fragmentasi puncak yang dianalisis
analisis data dari hasil spektrometri massa, yaitu dengan menghitung rumus molekul dan menghitung nilai fragmentasi M per Z. Selanjutnya pada bagian hasil. Nah, pada penelitian ini, selain dilakukan analisis secara kimia, juga dilakukan analisis secara fisika pada tiap sampel. Dan analisis secara fisika diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil dari penentuan bobot jenis pada kelima sampel tersebut dilakukan menggunakan pipnometer, di mana masing-masing sampel dipipet sebanyak 5 mili, kemudian dimasukkan ke dalam pipnometer 5 mili sampai tanda batas, dan ditimbang kemudian diperoleh hasil sesuai dengan tabel 1 tersebut. Selanjutnya, hasil indeks bias dilakukan dengan menggunakan refraktometer untuk melihat batas gelap dan terang pada lensa. Identifikasi sampel parfum dengan kromatografi gas dilakukan dengan cara sampel parfum diinjeksikan ke dalam ruang injeksi yang telah dipanaskan. Sampel kemudian dibawa oleh gas pembawa melalui kolom untuk dipisahkan. Nah, di dalam kolom fase diam akan menahan komponen-komponen secara selektif berdasarkan koefisien distribusinya. Kemudian akan dialirkan ke detektor yang memberi sinyal untuk kemudian dapat diamati pada sistem pembaca. Selanjutnya, untuk identifikasi sampel parfum dengan menggunakan spektrometri massa dilakukan dengan data spektrum massa standar yang tersimpan dalam kepustakaan instrumen GCMS. Perbandingan dilakukan dengan melihat nilai similarity index senyawa yang ada pada komputer, di mana semakin tinggi nilai similarity index, maka senyawa itu akan semakin mirip dengan senyawa yang dianalisis, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel tersebut sama. Nah, berikut ini adalah hasil analisis senyawa dengan menggunakan kromatografi gas, spektrometri massa pada kelima sampel. Data yang diperoleh menunjukkan adanya senyawa yang relatif sama antara sampel A, sampel B, sampel C, sampel D, dan sampel E. Kemudian dapat diklasifikasikan senyawa yang dianggap berbahaya berdasarkan Material Safety Data Sheet atau MSDS. Masuk yang pertama adalah dipropilen glikol. Dipropilen glikol ini merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul CH3, CHOH, CH2O. Fungsi dari dipropilen glikol dalam parfum adalah sebagai zat fiksatif. Nah, zat fiksatif ini berfungsi sebagai perekat atau pengawet aroma. Zat ini juga berfungsi sebagai penetral cairan kimia, karena di dalam zat fiksatif terdapat sedikit pH yang berfungsi atau berefek tidak menimbulkan iritasi pada kulit, namun pada batas paparan tertentu. Berdasarkan data Material Safety Data Sheet atau MSDS, dipropilen glikol ini dapat menyebabkan iritasi mata ringan sementara. Kontak yang terlalu lama tidak akan menyebabkan iritasi kulit yang signifikan. Yang kedua adalah linalol. Linalol adalah senyawa yang memiliki rumus molekul C10H18O. Bila terhirup oleh manusia, dapat menyebabkan iritasi pernapasan, bahkan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Yang ketiga, kita masuk pada benzen-pentanol. Senyawa benzen-pentanol merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul C11H15O. Senyawa ini merupakan pelarut industri utama. Paparan benzena bisa mengakibatkan efek kesehatan yang sangat serius. Paparan tingkat tinggi menyebabkan gangguan pernafasan, pusing, mengantuk, sakit kepala, mual, dan jika tertelan, benzena membuat detak jantung lebih cepat, muntah, dan iritasi lambung. Dan benzena yang tertelan dalam jumlah besar
bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, lili-aldehid. Nah, lili-aldehid ini merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam pembuatan parfum karena memiliki aroma lili yang sangat disukai oleh kaum wanita maupun kaum pria. Tetapi berdasarkan material safety data sheet atau MSDS, senyawa tersebut mengakibatkan iritasi kulit sedang dan dapat menyebabkan sensitasi jika terkena kulit, mengiritasi mata, dan jika terhirup dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Selanjutnya, dihidrometiljesmonat. Dihidrometiljesmonat adalah ester dan senyawa aroma difusi dengan bau samar-samar mirip dengan melati. Senyawa ini digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Dalam material safety datasheet atau MSDS, metil dihidrojesmonat tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, sehingga masih baik digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Dalam penelitian ini, senyawa dihidrometiljesmonat merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi pada kelima sampel parfum tersebut. Selanjutnya ada dimetil bensil karbinil asetat. Nah, dimetil bensil karbinil asetat ini adalah sejenis senyawa organik dengan rumus molekul C12H16O2. Senyawa ini merupakan ester yang dihasilkan kondensasi bensil alkohol dan asam asetat. Senyawa ini ditemukan secara alami pada kebanyakan bunga dan merupakan kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga. Oleh karena itu, senyawa ini digunakan luas dalam komposisi pembuatan parfum dan kosmetik, seperti halnya pada dihidrometiljesmonat. Senyawa ini merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi dalam pembuatan parfum. Meskipun demikian, menurut material safety datasheet, senyawa ini memiliki potensi berbahaya, tetapi bukan terhadap manusia, melainkan bagi organisme air. Dapat menyebabkan efek yang merugikan jika jangka panjang. Dan yang terakhir ada alpha-heksilsinamik aldehid. Berdasarkan material safety datasheet atau MSDS, jika senyawa ini tertelan, maka akan menyebabkan aspirasi ke dalam paru-paru dengan risiko pneumonitis kimia, dan konsekuensi serius itu bisa terjadi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa senyawa kimia yang memiliki potensi bahaya pada parfum isi ulang yang dijual bebas tanpa izin edar menurut material safety datasheet yaitu dipropilen glikol, linalol, lili-aldehid, benzepentanol, dimetil bensil karbinil asetat, dihidrometiljesmonat, dan alpha-heksilsinamik aldehid, di mana pada kelima sampel parfum A, B, C, dan E yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa-senyawa kimia tersebut. Senyawa-senyawa ini berbahaya pada konsentrasi tertentu dan perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah.